Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Rahman Safwani dari kelas A dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025 dengan NIM 400403256200012. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan konsep dan array dalam bahasa pemrograman Python di algoritma pemrograman. Sebelumnya saya akan menjelaskan dalam PPT ini tentang list. Jadi di dunia pemrograman itu ada yang namanya struktur. Nah, struktur data itu adalah fondasi penting dalam membangun algoritma. Jadi nggak adanya struktur data ini tuh program bakalan sulit buat mengelola informasi dalam jumlah banyak. Nah, Python juga memiliki berbagai struktur data bawaan yang memudahkan programmer. Dua diantaranya yang sering digunakan adalah list dan array. Dimana list dan array kita akan mempraktekkan pada video kali ini. Terus yang kedua, keduanya itu berfungsi untuk menyimpan data, tetapi memiliki perbedaan mendasar dalam penggunaan. Nah, di sini ada list. Jadi list itu adalah Python yang mampu menyimpan banyak elemen sekaligus. Jadi elemennya itu elemen list bisa merupakan berupa angka atau string atau bulanan. Bahkan list juga di dalam itu listnya itu sering digunakan karena fleksibilitasnya itu buat menyimpan berbagai jenis data. Terus selanjutnya, nah di sini ada cara membuat list. Jadi yang pertama itu untuk membuat list kita tuh menggunakan tanda kurung siku yang seperti ini. Terus kita juga bisa memasukkan beberapa elemen sekaligus yang dipisahkan dengan koma. Contohnya itu seperti list 1, 2, 3. Ini dalam bahasa Python. Terus list ini tuh berisi angka, teks, dan nilai bulanan di satu wadah. Hal ini menunjukkan fleksibilitas list dalam Python. Jadi langkah-langkah membuat listnya kita akan mempraktekannya pada video kali ini. Terus selanjutnya di sini ada operasi pada list. Jadi list juga mendukung berbagai macam operasi dasar untuk memanipulasi data. Kita tuh bisa mengakses elemen tertentu menggunakan index. Misalnya tuh list 0. Selain itu kita bisa menambahkan elemen dengan appended atau menghapus dengan remove. Kita juga bisa mengambil sebagian isi list dengan slicing. Misalnya list 1:3. Operasi ini menjadikan list sangat fleksibilitas untuk berbagai kebutuhan. Terus di sini ada apa itu array. Jadi array itu adalah struktur data yang memiliki atau yang mirip dengan list. Tetapi array ini tuh hanya bisa menyimpan data dengan tipe yang sama. Jadi array itu tidak tersedia langsung di Python, melainkan melalui modul array atau library NumPy. Keunggulan array terletak pada efisiensi penggunaan memori. Array juga lebih cepat digunakan untuk operasi matematik dan numerik. Oleh karena itu, array banyak digunakan dalam komputasi ilmiah dan analisis data. Terus selanjutnya, di sini ada cara membuat array. Untuk membuat array di Python itu kita dapat menggunakan modul array. Contohnya sintaksnya adalah from array, import array, lalu array arr sama dengan array dalam kurung i 1,2,34. Nah, di dalam contoh tersebut i itu menunjukkan tipe data integer. Array ini hanya dapat menyimpan angka bertipe integer sesuai dengan deklarasi awal. Hal ini berbeda dengan list yang bisa menyimpan berbagai data sekaligus. Terus selanjutnya itu ada operasi pada array. Nah, di sini array juga mendukung berbagai operasi seperti akses elemen, penambahan, dan penghapusan. Namun, karena array hanya bisa menyimpan tipe data homogen, operasinya lebih terbatas dibandingkan list. Kelebihannya array adalah lebih efisiensi untuk perhitungan matematik atau numerik. Dengan bantuan library NumPy, array bisa melakukan operasi kompleks dengan sangat cepat. Hal ini membuat array lebih unggul dalam aplikasi berbasis data dan numerik. Contohnya array itu salah satunya itu ada 3, yaitu integer, float, dan operasi pada array. Terus selanjutnya ini adalah perbedaan list dan array. Jadi di sini list itu adalah salah satu tipe data bawaan built-in di Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data dalam satu variabel. Terus selanjutnya elemen list bisa berupa angka, teks, strings, bulanan, bahkan list lainnya, dan bisa dicampur dalam satu wadah. Nah, sedangkan array itu adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Berbeda dengan list yang bisa berisi campuran tipe data, array hanya boleh berisi satu tipe data, misalnya semua integer, semua float, dan operasi pada array. Array ini juga lebih efisien dalam memori dan lebih cepat ketika digunakan perhitungan matematik.
list bersifat mutable, artinya isinya itu bisa diubah setelah dibuat atau bisa ditambah, dihapus, atau dirubah. Terus list juga ditulis dengan tanda kurung siku dan setiap elemen dipisahkan dengan koma. Nah, array di Python tuh array tidak bisa langsung atau tidak tersedia langsung, melainkan menggunakan modul array atau library NumPy. Nah, list juga sangat fleksibel dan menjadikan struktur data yang paling sering dipakai dalam program Python. Terus array sangat berguna untuk aplikasi ilmiah, data numerik, dan analisis dalam jumlah data besar. Terus kita bakal mempraktekkan cara membuat list pada Scratch dan cara membuat array pada Python, atau list pada Python dan array pada Scratch. Kita bakal lanjutkan. Dan di sini saya akan melanjutkan program project yang itu Guess the Integration di bahasa Scratch. Nah, saya akan membuat Scratch terlebih dahulu, lalu saya akan jelaskan fungsi-fungsi puzzle yang saya masukkan ini. Jadi yang kedua itu saya masukkan add list, terus saya masukkan set ya, setnya itu score ya, setnya score, tambahin variabel di sini itu score. Terus kita tambahkan say, kita rubah dengan hello you have to guess in ingredients from the cookies recipe. Ready. Oke, langsung kita tambahkan weight. Ini kita tambahkan second, terus kita tambahkan kita bertanya integrand 1 in terus kita masukkan set. Oke, kita tambahin variabel itu answer sini. Terus kita tambahin if else, terus kita tambahin integrand contents. Di sini kita tambahin ini, oke, integrandnya 1 ya di sini. Oke, terus kita tambahin say di sini, tambahin join, terus ya you have successful list. Terus intinya kita masukkan grade 1, terus kita masukkan challenge ini. Sini kita masukkan score, terus bayinya 1, tambahin say, terus kita tambahin join wait, sini dan terus kita tambahin aja. Kita dengan integrand 2 yang set. Oke, tambahin integrand 2. Itu answer. Terus kita tambahin if else sini. Terus kita tambahin integrand list ya. Terus kita tambahin integrand 2, terus change integrand 2 oh sorry, di sini saya ya.
Sebelumnya mohon maaf saya mengalami flu dan agak mengganggu dikarenakan saya pilek. Saya lagi saya masukkan variabel integrand. Oke, terus saya masukkan change. Sini value score, sini score ya. Nah, terus habis itu ini sini West is wrong, terus coba lagi. Kita masukkan weightnya 2 menit 2 second, terus tambahin X, periodenya 3 ya. Sorry. Nah, terus kita tambahin setnya di sini ya. Integrandnya dulu, tambahin integrand. Sorry. Nah, ini masukkan yang ketiga. Oke, terus answer. Integrandnya 3. Terus change. Sorry. Sini. Terus kita ini. Terus kita masukkan di screen dikit. Di sini kita masukkan score 5-1, terus ini, terus masukkan lagi. Terus selanjutnya itu weight ya. Weight itu bisikan mindset, jangan ini kita tambahin game over you have, terus kita tambahin lagi join, terus kita masukin variable score, terus isinya tambahin points, terus this. Oke, di sini sudah masuk dengan contoh project yang gue sediain earlier. Kita bakal coba untuk running pada program Scratch kali ini. Nah, di sini saya sebelumnya akan menjelaskan tentang variabel di sini. Jadi di sini tuh variabelnya itu kan integrand list. Jadi integrand list itu sebuah list yang berisi bahan-bahan yang benar atau miss atau floor atau sugar. Nah, di sini tuh di hide pada awal supaya pemain tidak mencuri jawaban. Jadi di sini kan saya hide ya. Nah, di sini tuh hide ya saya. Nah, terus di sini tuh ada variable score juga di sini. Nah, di sini. Nah, variabel angka itu variable score ini tuh untuk menyimpan variabel angka atau menyimpan skor pemain di set ke 0 atau di awal. Terus integrand 1, nah 1, 2, dan 3 itu variabel untuk menyimpan jawaban pemain pada masing-masing setiap putaran gitu. Terus di sini ada answer. Nah, di sini. Jadi answer ini itu variabel bawaan Scratch yang menyimpan teks atau yang menyimpan teks yang diketik pemain ketika menggunakan blok tersebut.
Terus di sini kan urutan eksekusinya. Di sini ada when green flag click. Nah, di sini tuh untuk memulai program ketika pemain menekan bendera hijau. Terus di sini ada hide list integrant list. Nah, di sini tuh kegunaannya itu untuk menyembunyikan tampilan integrant list di stage. Nah, tujuannya tuh untuk si user tuh tidak bisa melihat daftar jawaban saat menebak. Terus di sini ada set score to 0. Nah, ini tuh inisialisasi skor ke 0 sebelum permainan dimulai. Terus di sini kan ada say hello, you have guessed the three integrants from the cookies recipe ready. Nah, di sini tuh putaran di sini tuh untuk menanyakan apakah kamu siap atau tidak gitu. Terus di sini tuh ada wait 3 seconds. Nah, itu memberikan jeda 3 detik agar si user tuh sempat membaca pesan. Terus di sini ada next integrant 1. Ini tuh untuk menampilkan kotak input yang meminta pemain mengetik tebakan pertama. Terus yang selanjutnya itu ada set integrant. Jadi integrant pertama itu menyimpan jawaban pemain yang diketik pada langkah ke-6 ke validasi integrant 1. Terus ini ada integrant list dan contains dan integrant 1 juga. Dan di sini tuh memeriksa apakah teks yang pemain atau si user masukkan itu ke program itu ada gak sih di list integrant ini tuh. Jadi misal jika jawabannya true, itu tuh dia bakal menjawab say join you have successfully guessed integrant 1. Itu tuh bakal menampilkan pesan konfirmasi yang menyebutkan bahan yang benar. Terus di sini ada change score by 1, itu tuh untuk menambahkan satu skor. Terus jika false, contohnya jika salah, itu tuh jika dia bakal bilang untuk your guess is wrong. Itu berarti menampilkan pesan yang salah. Terus di sini ada integrant 2 dan sini itu tuh masih sama. Nah, di sini tuh bedanya tuh tidak ada yang beda. Jadi dia tetap jika dia menjawab benar, dia bakal menampilkan you have successful guessed integrant 2 dan menambahkan satu skor. Nah, kita bakal coba untuk menjalankan program yang kita sudah buat. Nah, di sini integrant 1 tuh misal jawabannya kita 3 hello, dia bakal menjawab hello. Terus misal integrant 2 kita bakal mengetik 5 oh your guess pernyataan Anda itu salah gitu. Jadi di sini mohon maaf ada variabel yang belum saya rubah ya. Yang harusnya tuh mengatakan ini nih. Nah, tapi saya lupa untuk merubahnya. Kita rubah dulu. Nah, kita bakal coba lagi. Misal kita jawab integrant 1 tuh 2 tuh misal 2. Oh, pernyataan saya salah. Misalnya integrant 2 5 misal sama juga salah. Nah, di sini integrant 3 nih, kita misal jawab 1 sama juga salah. Dia bakal menjawab nah, hasilnya dia bakal menjawab game over, you have 0 point, kamu mendapatkan 0 point pada permainan ini. Jadi penjelasan pada project guess the integrant ini di dalam Scratch itu seperti ini ya teman-teman. Nah, kita akan mempraktekannya pada bahasa pemrograman Python di Replit. Nah, di sini kita bakalan coba mempraktekkan project yang kita udah buat di Scratch, yaitu project guess the integrants. Nah, kita bakal cobain di pada bahasa pemrograman Python. Jadi di sini kita bakal mempraktekkan di versi Pythonnya. Oke, kita bakal ketik dulu import time. Nah, terus yang kedua tuh kita ingat gitu kemudian list ya, list assignment, terus x koma dan floor ya, floor coklat di sini. Terus sini butter. Nanti ketika programnya sudah jadi, saya bakalan menjelaskan satu persatu apa fungsinya dan bagaimana cara kerjanya. Jadi pada kali ini saya bakalan membuat programnya dulu, lalu saya bakalan menjelaskan apa fungsi dari import time dan integrant list ini di bahasa Python. Jadi saya bakal mempraktekannya terlebih dahulu. Butter dan sugar.
you have to guys 3 ingredient ya, ingredient from the cookies. Ready. Terus ini kita putar. Slip. Kemudian pertama tuh bahan input satu ya. Terus kita tambahkan if ingredient add in ingredient list. Sini kita tambahkan lain you have quiz ya, quiz tambah ini quiz ingredient ya sorry satu. Terus kita tambahkan skor tambah sebenarnya satu. Terus kita tambahin else. Kita tambahkan print guys terus kita tambahkan ingredient 2 ya. Sorry. Kita tambahkan sebentar. Terus input. Inputnya terus yang kedua tuh if dulu ya, dua ini dengannya you have Inggris. Ingredient 2 terus kita tambahkan skornya kemudian tambahkan else. Sorry, kita langsung print
ingredient selanjutnya. Ingredient input dulu ya, input selanjutnya di sini if ya, di sini kita tambahkan list karena ini tuh bisa list. Terus kita tambahkan print have Grace. Terus tambahkan ingredient. Terus ditambahkan skor itu plus dengan 1. Terus else print tambahkan ini kesalahan di sini. Nah, di sini kita langsung print ini, print game over you have print di bagian ya. Oke. Nah, jadi untuk programming bahasa Python sudah kita kerjakan. Jadi kita akan mencoba running. Kita coba untuk merunning pemrograman yang kita udah bikin di bahasa Python. Jadi di sini kita udah mulai di tahap akhir project. Jadi kita coba bakal running. Nah, dia menanyakan hello you have figures. Oke, jadi kita bakal menebak ingredient pertama tuh adalah misal flour ya. Oke, you have, ini tebakan pertama benar, flour. Kenapa? Karena di sini di ingredient listnya itu terdapat flour pada di sini. Nih, misal kita masukkan ingredient yang gak ada di listnya, misal coffee, misal cafe ya. Nah, ini salah, dia bakal menimbulkan long quest. Misal di ingredient 3 kita masukkan yang benar dengan eggs. Salah. Nah, you have kamu mendapatkan 2 poin pada tebakan kali ini. Nah, jadi saya bakal menjelaskan apa itu import time dan lain-lainnya di sini. Nah, jadi pada kali ini saya akan menjelaskannya. Tadi kan kita sudah mencoba untuk mempraktekkan bahasa pemrograman list dan array di bahasa Python. Jadi kita bakal menjelaskan apa itu import time. Jadi import time itu untuk mengimport modul time agar program itu bisa menggunakan atau fungsi time. Jadi misal sleep
atau lain-lain itu tuh untuk memberikan jeda waktu seperti delay. Nah, terus di sini ada integration list. Jadi si integration list itu tuh untuk menyimpan daftar bahan atau data yang kita masukkan di list tersebut. Nah, misal di list ini tuh gak ada yang kita masukkan, tapi kita menyebutkan salah satu bahan yang gak ada di list ini. Nah, dia tuh bakal otomatis bakal menyudahi atau memberitahu ketika kita memasukkan bahan yang salah. Jadi contohnya tuh flour atau sugar dan sebagainya tuh, ini tuh adalah jawaban yang harus ditebak oleh kita sendiri gitu. Nah, terus di sini ada skor 0. Nah, ini tuh untuk membuat variabel skor tipenya tuh integer. Jadi untuk menyimpan poin pemain. Jadi misalnya dimulai dari 0, dimulai dari 1, 3 atau 4. Nah, di sini kan kita mendapatkan 2 poin kan. Nah, cara kita untuk mendapatkan poin ini tuh kita dengan menambahkan skor pada program ini. Jadi misal skornya tuh dimulai dari 0. Misal kalau tebakan kita salah semuanya, dia bakal otomatis skornya tuh 0. Tapi kalau misalnya kita skornya nebaknya benar di 3 integer ini, dia bakal otomatis skornya tuh 3. Kenapa? Karena kan kita menebaknya tuh 3 benar semua gitu. Terus di sini ada print. Nah, jadi si print ini tuh seperti biasa untuk menampilkan pesan awal ke layar agar si user kita tuh tahu gitu apa yang kita maksud di program ini. Terus di sini ada time slip. Jadi time slip itu untuk memberikan jeda atau memberikan berhenti sementara selama 3 detik. Nah, kenapa 3 detik? Karena kita di sini memasukkan angka 3 ya. Kalau misalnya angka 2, dia otomatis bakal time slipnya tuh 2 detik. Jadi kalau misalnya 3, dia bakal 3 detik gitu. Terus di sini ada yang ke 9 ini, yang integration 1. Jadi di sini tuh untuk menampilkan prompt ke pengguna dan menunggu input. Jadi apapun yang diketik disimpan sebagai string di integration 1 gitu. Jadi nah di sini selanjutnya ada integration 1 integration list ya. Nah, di sini tuh penggunaannya itu untuk memeriksa apakah string yang diketik pengguna tepat atau sama yang di list tersebut. Nah, kalau misalnya salah, dia bakal sama seperti yang saya sudah jelaskan tadi, atau bakal menyudahi program yang kita maksud gitu. Terus nanti si operator ini tuh bakal mengecek keanggotaan di listnya gitu. Terus ke selanjutnya itu di true, di ini ya, jika kondisi di print you have. Nah, ini di sini. Nah, di sini ada print you have guys. Nah, di sini tuh untuk menampilkan pesan konfirmasi kepada pengguna. Terus di sini ada skor. Nah, di sini tuh tambahkan ke 1 skor. Misal program menanyakan integration ke 1 tuh apa? Misal kita tebakannya egg atau telur. Dan itu tuh otomatis tebakan kita tuh benar, dan otomatis si poin kita tuh bakal nambah. Kenapa? Karena kita memasukkan angka di setiap skornya tuh 1. Tapi kalau misalnya skornya kita masukkan 3, nah coba ya, kita tebakannya bakal benar semua. Coba integrasi 1, misal kita eggs ya. Nah, terus yang kedua kita masukkan flour. Terus yang ketiga misal butter. Oke. Nah, di sini 5 poin. Kenapa 5 poin? Kan harusnya di sini kan ada 3 kan, 3 tebakan kan. Otomatis kalau misalnya semuanya 3 itu tuh jumlahnya 3 poin kan. Tapi di sininya nih 3. Kenapa? Karena kan kita memasukkan nilai pada integration 1 tuh 3. Jadi otomatis setiap skor di integration 1 dia tuh bakal menilai skornya tuh 3 karena kita memasukkan angka 3 di sini. Tapi kalau misalnya kita masukkan angka 1, dia otomatis bakal masukkan skor seperti awal semula lagi gitu. Terus selanjutnya di sini ada yang salah ya, false.
Jadi di sini tuh untuk menampilkan pesan yang salah. Terus di sini ada time slip juga. Nah, di sini ada integral 2. Nah, yang lainnya tuh masih sama. Nah, tapi pada akhir pemain ya di sini di game over. Nah, ini tuh untuk menampilkan skor akhir. Jadi kan di sini ada str score. Nah, di sini tuh untuk digunakan untuk mengubah angka ke string supaya bisa digabungkan dengan concat dengan teks. Nah, di sini juga ada print the integrated list. Jadi untuk menulis label. Terus di sini ada print integrated list. Jadi itu menampilkan daftar bahan yang benar atau mengungkap jawaban game gitu. Jadi sekian untuk pertemuan kali ini yang menjelaskan tentang list dan array pada bahasa Scratch dan bahasa Python dalam algoritma pemrograman. Sekian, terima kasih.